Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mas'ud Sya'bani. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika, khususnya mengenai yang pertama itu ada konversi notasi boolean ke rangkaian digital, yang kedua rangkaian digital atau konversi rangkaian digital ke notasi boolean. Pada contoh pertama, diberikan persamaan boolean. Notasi booleannya itu ada F sama dengan A kali B plus negasi C, nen D, nor B. Keterangan simbol yang digunakan itu ada N dalam kurung titik, operasi perkalian logika, OR dalam kurung plus, operasi perjumlahan logika, NOT dalam kurung negasi, pembalik nilai logika, NEN dalam kurung panah ke atas, NOT dari NEN, NOR dalam kurung panah ke bawah, NOT dari OR. Untuk membentuk rangkaian digital, kita membaca persamaan dari bagian terdalam terlebih dahulu. Urutan gerbang yang digunakan adalah N, NOT, OR, NEN, NOR, sehingga total terdapat 5 gerbang logika. Langkah pertama adalah gerbang N. Input A dan B masuk ke gerbang N. Output yang dihasilkan adalah X1 sama dengan A kali B. Artinya, output bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 1. Selanjutnya, input C masuk ke gerbang NOT. Maka output yang dihasilkannya adalah X2 sama dengan negasi C. Gerbang NOT berfungsi membalik nilai logika. Jika C bernilai 1, maka output menjadi 0. Jika C bernilai 0, maka output menjadi 1. Output dari gerbang N yaitu X1 dan output dari gerbang NOT yaitu X2 kemudian masuk ke gerbang OR. Hasilnya adalah X3 sama dengan A kali B plus negasi C. Pada gerbang OR, output bernilai 1 jika minimal salah satu input bernilai 1. Berikutnya, output X3 dan input D masuk ke gerbang NEN. Hasilnya adalah X4 sama dengan X3 kali D, karena NEN merupakan gabungan N yang dibalik oleh NOT, maka hasil operasi N langsung diinverse. Tahap terakhir adalah gerbang NOR. Output X4 dan input B masuk ke gerbang NOR, sehingga diperoleh output akhir, yaitu F sama dengan X4 plus B. Karena NOR merupakan OR yang dibalik, maka hasil OR langsung di NOT. Inilah hasil akhir dari konversi notasi boolean menjadi rangkaian digital. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan boolean dibaca dari dalam kurung terlebih dahulu. Setiap operasi diterjemahkan menjadi gerbang logika yang sesuai. Urutan gerbang mengikuti urutan operasi pada persamaan. Rangkaian yang terbentuk terdiri dari satu gerbang N, satu gerbang NOT, satu gerbang OR, satu gerbang NEN, satu gerbang NOR. Total terdapat 5 gerbang logika. Pada bagian kedua, proses yang dilakukan adalah kebalikan dari bagian pertama. Jika sebelumnya kita mengubah persamaan menjadi rangkaian, sekarang kita mengubah rangkaian menjadi persamaan boolean. Caranya adalah membaca rangkaian dari kiri ke kanan dan menuliskan fungsi boolean dari setiap gerbang. Gerbang pertama yang dianalisis adalah NEN. Input A dan B masuk ke gerbang NEN. Outputnya adalah X1 sama dengan A kali B. Ini merupakan hasil operasi N yang dibalik. Input C masuk ke gerbang NOT. Outputnya adalah X2 sama dengan negasi C. Gerbang ini membalik nilai logika C.
output X1 dan X2 masuk ke gerbang N, maka diperoleh X3 sama dengan X1 kali X2, atau X3 sama dengan A kali B kali negasi C. Output X3 dan input D masuk ke gerbang OR. Hasilnya yaitu X4 sama dengan X3 plus D, atau X4 sama dengan A kali B kali negasi C plus D. Terakhir, output X4 dan input B masuk ke gerbang NOR, sehingga diperoleh fungsi akhir yaitu F sama dengan X4 plus B. Jika seluruh hasil sebelumnya disubstitusikan, maka diperoleh F sama dengan A kali B kali negasi C plus D plus B. Inilah notasi boolean yang dihasilkan dari rangkaian digital tersebut. Jadi, hasil akhir konversi dari rangkaian digital ke notasi boolean adalah F sama dengan A kali B kali negasi C plus D plus B. Persamaan ini diperoleh dengan membaca setiap gerbang sesuai urutan aliran sinyal pada rangkaian. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa notasi boolean dapat dikonversi menjadi rangkaian digital dengan menerjemahkan setiap operator menjadi gerbang logika. Rangkaian digital dapat dikonversi menjadi notasi boolean dengan membaca fungsi setiap gerbang secara berurutan. Kedua metode tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar dalam perancangan sistem digital. Dengan memahami konversi ini, kita dapat lebih mudah menganalisis maupun merancang rangkaian logika digital. Sekian presentasi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian gerbang logika ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.